نقشبندية ونقشبندية وسلسلة طريقة شاذلية أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة أهل قبور من حضر بهذا المجلس المبارك وسلسلة طريقة قديرية نقشبندية خليدية وإلى حضرة ذاكر وذاكرات على هذه النية ولكل نية صالحة وخصوصا إلى روحي الحبيب أبو بكر الأدني بن علي مشهور ولجميع مشايخنا الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa istiqomah pengajian kitab tafsir yang mana kita semuanya juga bertepatan dengan tahun baru Hijriah. Insyaallah tahun baru Hijriah ini tahun depan lebih baik daripada tahun kemarin nggih. Mugi-mugi sedaya hajat kula panjenengan ingkang dereng kelakon tahun ngajeng dipun ijabahi kali Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting itu adalah ketika kita bertemu dengan tahun baru Hijriah, maka kita harus mengoreksi istaftikul baik maksiat yang kita lakukan harus kita evaluasi. Dikatakan di dalam Al-Qur'an aqimis sholata tarafain nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dikatakan di dalam kitab ini mendirikan sholat itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah sholat. Kemudian di waktu siang dan di waktu malam. Nah, di sini Allah itu dawuh kita itu di waktu malam hari, di waktu siang hari diperintahkan mendirikan sholat. Tentu perintah ini menegaskan tentang pentingnya sholat duhur dan tentang pentingnya sholat yaitu isya. Di dalam kitab yang lain ayat ini menjelaskan tentang pentingnya sholat tahajud dan pentingnya sholat duha. Artinya Kak, jangan sampai kalau bisa kita semuanya itu meninggalkan sholat duha. Sholat duha, sholat tahajud itu dua sholat yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, sholat duha itu jam berapa? Pokoknya matahari sudah terbit ditambah waktu sekitar 5-10 menit, maka jenengan sudah disunnahkan melakukan sholat duha. Sholat tahajud itu kapan? Pokoknya sudah tidur malam hari, maka sudah sunnah sholat tahajud. Kalau belum tidur bagaimana? Tetap sholat, tapi niatnya sholat hajat atau sholat istikharah atau sholat yang lain. Yang jelas sholat tahajud itu memang dilaksanakan setelah ba'da qiyamul lail. Pak, kalau malam kita ketiduran bagaimana? Sholat itu ada kalanya muaqqatah, ada kalanya ghairu muaqqatah. Sholat sunnah itu ada yang berwaktu dan tidak berwaktu. Kalau sholat itu berwaktu seperti sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya, maka kalau ketiduran tidak sengaja ditinggalkan dan lain sebagainya, maka boleh diqadha. Misalnya tadi malam belum sholat tahajud, paginya diqadha mboten napa-napa. Asalkan memang meninggalkannya tidak disengaja. Nah niki. Lah, di sini katakan apa yang bisa menghapus daripada amal buruk yang kita lakukan? Dikatakan al-ma'siyatu, di dalam tafsir dikatakan al-ma'siyatu wasyahadah. Al-ma'siyatu la tamna'ul al-ittisafa bisyahadah
fayakunul mayyit syahidan 'asiyan li'anna ta'ata la tulhu al-ma'siyatu illa fi shahair. Nah, di sini dikatakan, Pak, selama ini kan dalam pengajian-pengajian dikatakan orang yang puasa di tanggal 10 bulan Muharram dosanya diampuni setahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ya kalau kita maksiat apapun diampuni. Itu adalah dosa shahair, dosa kecil. Kalau dosanya dosa besar maka tidak diampuni. Dosa besar itu napa contohnya? Kerasani tonggo, berzina, kemudian membunuh, tidak bisa diampuni. Menghibah tetangga itu menurut sebagian ulama termasuk minal kabair, dosa besar. Paham ya Pak nggih? Dan niki. Makanya kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan syahid maka diampuni dosanya, tapi bukan dosa-dosa yang tentunya besar. Wa qala ta'ala innal hasanati yudhibnas sayyiati. Dikatakan sesungguhnya amal soleh itu menghapus amal buruk. Niki nacara tegene kitab Iyanatut Thalibin Hasyahipun Fathul Mu'in, umpami panjenengan salat maghrib ora patek sempurna. Karena tidak sempurna kok jenengan tadi salat ba'diyah maghrib, maka ba'diyah maghrib ini mengganti dan menutupi kekurang sempurnaan salat maghrib. Sami jenengan siam, ternyata siamipun rodok-rodok maksiat, siamipun nglampahi perkawis ingkang melanggar syariat Allah. Maka kalau jenengan melakukan puasa sunnah ini menutup daripada kekurangan puasa wajib. Wa kadzalika zakah, jenengan zakatipun kirang sak gegem, masyaallah. Kirang sak gegem. Nah, karena zakatnya kurang satu genggam, maka zakatnya kurang satu genggam, maka mangke ketika jenengan itu sodakoh tersebut mengganti kekurangan zakat yang kurang satu genggam. Paham gimana? Makanya jangan melakukan amal itu pas-pasan. Kata Imam Malik mengatakan, Malik bin Anas, kalau orang itu melakukan amal soleh kok pas-pasan, lebih baik dia tidak usah hidup di dunia. Karena tidak ada orang yang sempurna. Boten enten sing salate niku terus sempurna 100% boten. Makanya ditutupi dengan amal soleh yang lain niki. Bimtisalil awamir khususan fil ibadah allati ahammuha as-shalah yudhibnas sayyi'at. Lah nak cara tengene kitab niki, kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuha, yang termasuk daripada menyempurnakan itu adalah ngajak-ngajak ibadah. Al-imtithal bimtithalil awamir. Ayo salat. Ayo tahajud lah. Ngajak tiang salat ibadah ngeten niki, maka kalau dia dapat pahala, jenengan dapat pahala, maka semua pahala itu menutup kekurangan yang wajib. Paham nggih Pak nggih? Jadi makane monggo kula panjenengan ini tidak hanya melakukan perbuatan yang wajib, tapi juga ditutup, disempurnakan dengan perkara yang sunnah. Ayo salat. Makanya Kanjeng Nabi ngendika, wajbi sayyi'atul hasanata tamhuha. Ayo ikuti keburukan dengan kebaikan. Katanya Rasulullah, ikuti keburukan dengan kebaikan. Semua kebaikan itu akan menutup kekurangan daripada keburukan. Cuman nyuwun ngapunten, ada catatan ini Pak. Tiang niku nak kakian maksiat binjing tegen akhirat dipun ngendikaken, ya Rob, wen amali, di mana amalku ya Allah? Aku dulu pengajian terus tenggene masjid Tuban. Aku dulu amal soleh terus di mana-mana. Aku dulu ibadahnya kan, tapi kok nggak ada pahalanya sama sekali. Ternyata pahala itu dihapus oleh Allah karena dia melakukan suatu maksiat. Jadi amal pahala atau doa itu terkadang tidak diijabahi, bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena mungkin Allah ingin maksiat kita diganti dengan dileburnya pahala-pahala tersebut. Jane goro-goro maksiat disiksa 1 tahun di neraka, diganti
napa salat tahajute si fulan itu pahalanya diilangi, dinutup kekurangan yaitu dia maksiat. Makanya ambung ngantos nglampahi maksiat. Insyaallah kalau panjenengan sedaya di tahun depan lebih baik daripada tahun kemarin. Diniati aku jadi menawi panjenengan kok teng sawah kula tak niati nandur mugi-mugi sing maem jagung kula, pari kula dipun paringi ati sing sregep ibadah. Ngoten carane. Makanya Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya niku ngendika, tiyang niku nak pengin gadah anake niku anak sing sukses, anak sing mulya, niku sing sepindah nggih punika nak ngasih makan anak kasihkan yang paling halal. Maulana Habib Lutfi ini paling halal. Kemudian jangan sampai memberi makan dan minum anak yang ragu-ragu. Wah, kayak nganu ya sing dodol kayak paham fikih ora ya kok dodolan. Lah niki ragu-ragu mending ampun paringi anak. Yang kedua kata Maulana, di hari kelahiran anak diusahakan puasa, Pak. Jadi di hari kelahiran anak diusahakan puasa. Nah cara Mbah Rozak puasa plus sholat al-ikhlasnya ping 7.000. Nah, cara Habib Lutfi pun puasa mawon pun saya. Yang kemudian yang berikutnya menjaga lisan. Orang tua kata Maulana jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif kepada anaknya. Kalimat yang negatif itu akan menjadikan sebab anaknya benar-benar seperti itu. Doa muka kalamuka kakalami sab'ina nabiyan, kadu'ai sab'ina nabiyan. Ucapan orang tua kepada anak itu seperti ucapan 70 para nabi. Oh sampai mandi banget. Yang berikutnya Maulana ngendika, nak pengen anaknya sukses, anaknya barokah, anaknya mulya donya akhirat, ketika masak Pak, niku ketika nyuci berasnya dicuci niku diwacake bismillah ping 21 kali surat sholawat ping 11. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim ping 21 kali surat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ping 11. Lah niki nak dipun lampahi katanya Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya di dalam salah satu kalamnya ukamakol, anak panjenengan bakal didadosaken anak sing sukses dunia dan akhirat. Delalah gadah atine semangat pengajian. Dipun paringi napa namine jamaah gampang dikandani. Niku nak cara jenengan masa ibu-ibu waosaken berase bismillah ping 21 kali sholawat ping 11. Niki ngoten niku ngendikane Habib Lutfi, Masya Allah anaknya akan menjadi anak yang berkah mulia dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Kashful Bayan, tafsir Kashful Bayan, nuzilat hadil ayat fi Abir Yasar al-Amr bin Wasiyah al-Ansari. Ayat niki wau Pak, ayat wa'atsbi tadi itu turun kepada seorang sahabat bernama Abu Yusr al-Amr bin Khosfa al-Ansari. Dia seorang penjual buah kurma, seorang baiul kana yabi'ut tam fa'atatsu imra'atun. Dikatakan pada suatu ketika ada seorang perempuan ini ingin membeli kurma yang dijual oleh sahabat Abu Yusr Amr bin Khosfa al-Ansari. Kemudian si perempuan tadi mengatakan faqalat lahu, dikatakan perempuan tadi mengatakan inna hadat tamr laisa bijayyidin wa fil baiti ajwadu minhu. Kleru lho. Wakolan niku laki-laki, berarti Abu Yusr gitu. Abu Yusr terus ngendika, "Mbak, kurma sing tak dol niki kurma sing mboten sae-sae. Nak jenengan pengen kurma sing sae, tak simpen teng omah kula." Ibu tadi mengatakan, "Na'am," katanya. Maka
Abu Yusr itu mengajak perempuan tadi menuju rumahnya. Nah, kemudian si perempuan tadi, masya Allah, ketika bersama dengan Abu Yusr sampai di rumahnya, kemudian fadhammaha ilaihi wa qabbalaha. Abu Yusr niku ngambung si wong wedok niki wau, terus dipeluk-peluk sama Abu Yusr. Abu Yusr meluk-meluk si perempuan tadi. Faqala lahu, perempuan tadi mengatakan ittaqillah. Kemudian ibu kita berkata, takutlah kepada Allah. Maka Abu Yusr kemudian sadar dan melepaskan pelukan perempuan tadi. Kemudian ketika Abu Yusr itu gelo, ya Allah, aku kok yo syahwat tenggene bakul tenggene tukang pembeli. Terus akhirnya Abu Yusr matur dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi, kula niku gelo banget Kanjeng Nabi. Wong nglampahi setunggalipun maksiate ngeten-ngeten seperti yang tadi kami sampaikan. Kemudian waqala umdur fihi amr rabbi wa hadara salatal asri wa hadarati salatal asr sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam al asra falamma fara'atahu Jibril bihadhil ayah. Kemudian Abu Yusr matur, Kanjeng Nabi, menurut panjenengan kinten-kinten kula kudu pripun Kanjeng Nabi? Kula sampun menodai seorang perempuan, kemudian memeluknya dan menciumnya. Kira-kira aku harus bagaimana Kanjeng Nabi? Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, Sayyidina Umar, ya, fulan, kamu sudah terkutuk. Waduh, tertutup semua jalanmu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kamu enggak pantas mengaku sebagai umat tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar galak, Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak langsung mengambil sikap, Pak. Rasulullah mengatakan, aku menunggu dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seperti ini, harus bagaimana? Kemudian setelah itu tibalah surat Asar. Kemudian Nabi Muhammad bersama dengan orang tadi Abu Yusr itu sholat asar. Setelah sholat asar selesai, kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian turun membawa ayat tadi, wahai orang-orang yang beriman, dirikanlah sholat dan ikutilah tutuplah, hapuslah ikutilah perbuatan maksiatmu dengan perbuatan yang mulia. Lah niki. Nah, kemudian Kanjeng Nabi bertanya, aina Abu Yusr? Di mana Abu Yusr? Kemudian Abu Yusr mengacung, saya wahai Rasulullah. Kemudian Kanjeng Nabi katakan, Kanjeng Nabi ngendika ngeten, ya Rasulullah, ahada lahu khassatun am lana ammatan faqala bal linnasi ammah. Idhab fa innahu kafaratun lima amilta. Abu Yusr, sekarang kamu sudah cukup pergi sana. Kenapa? Sholat asarmu tadi itu sudah dianggap menghapus dosa-dosa yang kamu lakukan terdahulu. Nah ini gini Pak. Kemudian Abu Yusr bertanya Kanjeng Nabi, apakah ini hanya berlaku untukku atau seluruh manusia? Kanjeng Nabi mengatakan, balin nasi amatan, ini untuk seluruh manusia. Ini dalil Pak. Jadi kalau orang itu melakukan amal buruk, maka tutuplah atau lanjutkanlah dengan amal-amal yang soleh. Karena orang itu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala atau kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia menutup, menyempurnakan dan menghapus keburukannya dengan mengikuti amal solehnya. Misalnya wau sonten jenengan maksiat, jenengan rawuh ten mriki insyaallah semua dosa panjenengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan di sawah enggak sengaja ngambil tanahnya orang, ngambil batunya orang, tangane mboten sengaja nyaut godhonge tiyang, niku insyaallah nak mboten sengaja itu akan dihapus dengan jenengan datang di sini. Dengan keberkahan majelis ini semua dosa panjenengan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki lho Pak.
Ini penting sekali kita lakukan agar kita menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita itu memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ayat Allah niku diperjualbelikan dengan sesuatu yang murah. Nah, dikatakan di dalam Al-Qur'an minal Qur'ani, dikatakan wa amanu bima unzilat minal Qur'ani wala tashtaru bi ayati samanan qalila Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya kita tidak boleh mempergunakan ayat Allah itu untuk sesuatu yang murah, tidak boleh. Wah, nanti kalau saya ceramah, waduh, atau kalau nanti saya ngobati pasien dengan ayat ini, pasti saya nanti akan menjadi orang yang viral dan lain sebagainya. Nggak boleh. Quran tidak boleh diperjualbelikan, Pak. Kalau kita pakai Quran untuk nyuwuk angsal mboten angsal. Sahabat pernah nyuwuk, kemudian sahabat pernah nyuwuk, kemudian Kanjeng Nabi tidak melarang. Ada salah satu dari rombongan, kemudian rombongan tersebut itu kurang begitu ramah ya mungkin. Terus hanya rombongan tersebut itu pergi faludihon, dicopot kalajengking. Setelah itu kemudian banyak yang mengobati tapi nggak mandi. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya umat Islam. Nah, kemudian Masya Allah, kebalik saya. Ada salah satu warga yang kemudian kecokot kalajengking karena tamunya tadi kurang disambut, dia pergi. Setelah itu terus mungkin di antara musafir tadi ada yang bisa menyembuhkan. Terus ditimbali, wahai tuan-tuan, mohon maafkan kami, kemarin kami kurang menyambut panjenengan semuanya. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Kemudian mereka membaca Al-Fatihah untuk nyuwuk orang yang kakinya dicokot kalajengking atau ular tersebut. Setelah itu tiba-tiba sembuh, Pak. Tiba-tiba sembuh. Ketika sembuh terus mereka dapat hadiah kambing-kambing. Kemudian mereka nggak berani makan. Ini jangan-jangan haram ini. Kanjeng Nabi nggak pernah mencontohkan dan seterusnya. Hanya mereka minta keadilan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu sekeco, reniku nak enten perbedaan pendapat, langsung minta pendapat pada Rasulullah. Ada perbedaan pendapat, minta pendapat kepada Rasulullah. Nah, ketika beliau minta pendapat kepada Rasulullah fatabas sama ngujem boten duka, malah Rasulullah nyuwun bagian daripada hasil nyuwuknya tadi. Artinya Rasul tidak melarang kita berdoa menggunakan Al-Qur'an. Tapi kalau menjualnya nggak boleh. Wah, menerima simaan Al-Qur'an atau menerima doa Al-Qur'an dengan harga sekian, mboten asal. Tidak boleh memperjualbelikan Al-Qur'an. Niki bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Wa aminu bima unzilat minal qur'ani musaddiqan lima ma'akum minat taurati bimuwafaqatihi lahu fit tauhid wan nubuwati wa la takun awwala kafirin bih min ahli kitab li anna khalfakum tubi'a lakum fa ismahum alaikum wa la tashtaru ay tastabdilu bi ayatil lati fi kitabikum min na'ti Muhammadin samanan qalilah. Dikatakan zaman dulu banyak, Pak, zaman sahabat niku, ayo kita nggak usah sholat jamaah. Kenapa? Ayo kita dodolan saja. Jadi salah satu daripada penyebab orang itu bangkrut, Islam itu bangkrut itu kenapa? Karena mereka rela mengorbankan kemuliaan Islam dengan urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Ampun, waktunya sholat ya sholat, waktunya duha ya duha,
waktunya tahajud ya tahajud. Jadi ampun ngantos jenengan itu mengorbankan satu waktu untuk sesuatu yang tidak mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Apa itu? Yaitu ayat, yaitu ibadah. Ampun. Makanya pertanyaan, Pak, kalau ada TKW ini kerja di luar negeri tapi tuanya nggak memperbolehkan dia sholat, apakah kemudian dia wajib boleh mempertahankan kerjanya? Tidak diperbolehkan. Setelah dia melakukan lobby ternyata tidak diperkenankan sholat, maka dia dilarang untuk kerja seperti itu. Harus ada ikhtiar untuk pindah. Misalnya jenengan kerja di suatu tempat, bosnya melarang sholat Jumatan terus, maka dalam ilmu fikih itu harus diikhtiari untuk dipindah. Kalau nggak minta pindah, hukumnya dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa amitana bil asrar yamin. Minad dunya la taqtumuha khaufa fawati ma ta'khudunahu min wa iya ya fatakun khafuna fi dzalika duna ghairi. Katanya Allah, jangan takut nak jenengan kok purun ngurbanke awake, ngurbanke rezekine, ngurbanke wektale kangge Allah, kangge dakwah, kangge ngaji, maka jangan takut. Kalian tahu duna ghairi, jenengan bakal diganti yang lebih mulia, lebih agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Magrib ngeten niki jane jenengan badhe nglampahi ABC. Tapi karena jenengan berkorban, wis aku tak nderek pengajian Senin, mbuh paham mbuh mboten, pokoknya tak nderek. Dilalah mungkin diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Jenengan butuh bayar anak, butuh belanja garwa, dilalah enten saking Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, tidak boleh menjual ayat dengan harga yang murah. Wala tastabdilu bil imani biha wal ijba' laha khududud dunya fa innaha wa in jalat qalilatun mustardilatun bil idafa ila ma yafutu ankum min khududil akhirah bitarkil imani. Wonten kitab tafsir Baydawi dipungendikaken bahwasanya maksudnya apa? Jangan mengikuti ucapan orang untuk demi mendapatkan harta dunia yang sifatnya sedikit. Ayo serasa sholat tahajud tak jalan-jalan mawon. Nah niki tahajud ditinggalkan demi jalan-jalan. Wis ora usah ngaji, tak ajak yuk rono. Nah niki mboten asal ngeten niki, Pak. Ini bentuk perbuatan yang sangat tidak disukai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wala ta'dil bi ahkamil lati anzilatha. Katakan maksudnya bagaimana? Jangan sampai kemudian kita melakukan perbuatan yang perbuatan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, ya'ni wala tastadil bi ayatillah wa ahkamihi thamanan qalila. Kadang-kadang Masya Allah, nyuwun tulung kiai padoske dalil sing ngangsali kodhok. Waduh, kalau wengi kula dipun WA kalih tiyang X. Wah, nyuwun tulung enten mboten nggih sing menghalalkan kodhok. Waduh niku. Enten iki lho, nampun ngeten iki angel kandanan niki. Angel soe. Mbok nggih mana min haram nggih haram, enggak bisa dihalalkan, yakni ar-rishwah fil ahkam, yaitu nyogok. Jenengan nyogok ulama kangge ngedalakan hukum untuk menghalalkan sesuatu atau mengharamkan sesuatu, itu adalah rishwah fil ahkam wal jah. Atau jenengan nyuwun pangkat, wah nyuwun tulung kula dipun angkat dados A, dados B, dados C, dengan mengeluarkan uang, itu termasuk rishwah fil jah, yaitu nyogok dalam pangkat dan haram. La'natullah 'ala rashi wal murtashi. Laknatnya Allah itu akan diberikan kepada orang yang nyogok dan disogok. Nggih, hati-hati. Nyogok dan disogok. Li'ajli khaufin.
li ajli khaufin nas kadzalika annakum anit taghyir wa tabdil li ajli tam'i fil mali wal jahi wa akhdhi rishwah fa inna kullama ta'id dunya qalilun. Kenapa? Karena setiap daripada perhiasan dunia itu kecil, setiap daripada perhiasan dunia itu sedikit, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang telah Allah miliki. Maka insyaallah panjenengan semuanya mau mengorbankan waktunya untuk ngaji seperti ini, insyaallah panjenengan semuanya adalah orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Rela berkorban, waktunya harusnya dipakai istirahat, capek saking nyambut damel, rela untuk ngaji dan seterusnya. Insyaallah pengorbanan kula panjenengan ini akan diganti dengan kemuliaan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak mboten nggih minimal diganti anak turun kula panjenengan dipun dadosaken tiyang ingkang saleh-salehah. Nak mboten minimal kula panjenengan dengan istiqomah ngaji ngeten iki gadah tangga-tangga sing mulya dunia akhirat. Nak mboten menawi kula panjenengan rawuh ngeten niki semangat nggih, minimal umpami kula panjenengan nglampahi maksiat disengaja atau tidak disengaja, maka adalah maksiatnya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi husnul khotimah. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi ngendika, wala tashtaru bi ayati samanan qalila faqad marra dzalika bil jumlah fakana khuraduhum min dzalika al-kitman akhdul mali bisababi dzalik fa hadha huwa al-murad min ishtiraihim bidzalika samanan qalila. Maksudnya apa? Yaitu termasuk di dalam wala tashtaru bi ayati samanan qalila, Pak, niku menyembunyikan ayat-ayat Allah. Jenengan pirsa hukumi haram tapi meneng mawon. Jenengan pirsa nglampahi perkara wis B hukumnya haram, jenengan mendel mawon. Jadi mendel ketika tahu perkara ini haram adalah perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu haram ya bilang haram. Nah jenengan mboten wantun matur minimal ingkar ampun ngantos didukung. Jenengan tahu wah ini perkara haram, minimal ampun ngantos mendukung, minimal atine ingkar, ya Allah kula mboten pengin jane tangga kula nglampahi niki, kula ngertos niki perkawis haram, minimal ingkar. Fa innahu adhaful iman, karena ingkar terhadap kemaksiatan itu adalah bentuk daripada lemah-lemahnya iman. Tapi tasih gada iman, tasih gada iman, daripada malah kemaksiatan didukung, ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di dalam kitab la ta'tadu 'anil imani bi ayatin wa tasdiqi rasuli bid dunya wa syahwatiha. Ada apa di dalam kitab yang lain? Maksudnya apa? Jangan sampai panjenengan itu fa innaha qalilatun faniyatun, mengikuti hawa nafsu dunia, karena hawa nafsu dunia itu adalah hawa nafsu yang sifatnya sementara dan kecil. Jangan kalau nanti punya hawa nafsu maka itu dilampiaskan saja kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Setiap nafsu itu pasti mengajak kepada keburukan. Makanya kurangi makan, kurangi minum, kurangi tidur, kurangi begadang yang tidak ada gunanya. Kalau minum sisanya para ulama bagus. Dikatakan bahwasanya wafi asaril ulama, dari bekasnya para ulama atau sisanya para ulama itu adalah barokah. Atau mungkin jenengan begadang, ngapain begadang? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin panjenengan nglampahi salat tahajud jalan-jalannya kemana? Jalan-jalannya adalah ziarah, maka ini baik. Man zaro aliman faka'an nama zaroni, sinten-sinten sing ziarah tenggene makam yang alim, maka dia seperti ziarah kepada Nabi Muhammad. Aman swafa aliman, jenengan salaman kalih tiang alim,
mulyake tiyang alim, ngagung-ngagungke tiyang alim, faka'an nama sofahani, jenengan kados salaman kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasa aliman, pinarak kali tiyang alim, faka'an nama jalasani, jenengan kados pinarak kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man jalasani bid dunya ajlastuhu ma'yaumil qiyamah, pinarak tenggene donya kali Kanjeng Nabi Muhammad seperti pinarak tenggene akhirat kali seperti pinarak tenggene surganipun Allah kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makane duduk seperti ini adalah duduk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan pengajian seperti ini adalah mendengarkan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah man mata wa fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jenengan sedo kok akhir kalimat yang terucap itu la ilaha illallah, atau jenengan sedo kok merupakan anggota majelis taklim, maka jenengan sedo kapanpun saja akan tercatat sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih 5 menit kula ngilikaken amalan jing minggu nggih. Minggu nanti malam Senin adalah tanggal 10 bulan Dzul Muharram. Bulan Muharram. Yang pertama pun supi mulyake anak yatim. Nggih. Man masharok sal yatim, sinten-sinten sing ngelus-ngelus anak yatim, mulyake anak yatim, maka dia seperti memuliakan seluruh anak yatim yang ada di dunia. Dikatakan wa ahsana ilaihi, atau nak mboten nggih dimulyake lah napa nggih dielus-elus, diparingi sangu, diparingi daharan. Nah niki monggo dimulyake. Terus janda tua, janda yang tidak mampu dimulyake. Paham nggih? Dimulyake. Ngoten. Sing dimulyake niku janda yang tidak mampu. Nah, janda sing sugih ngapain dimulyake nggih? Nah, janda sing pun sugih mboten usah disantuni, sugih. Kemudian ampun supe tanggal 10 mangke dinten Minggu malam Senin sampai Seninipun minimal ping 70 nggih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nak jenengan mau niku ping 70 jing dinten Minggu malam Senin atau malam Senin paginya mboten napa-napa. Sing penting saderenge Senin maghrib mboten. Sebelum Senin maghrib, maka insyaallah kafa anisyar, jenengan boten bakal dipun paringi keawonan saking Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab yang lain, maka lam yamut fitil kasanah, lam yamut qalbuh, jenengan boten bakal dipun paringi mati saking Allah Subhanahu wa taala di tahun tersebut. Jadi umurnya panjang nggih, umurnya panjang niku. Terus tanggal 11 monggo panjenengan mandi taubat. Minggu malam Senin mandi taubat. Lam yamrod ila maradul maut, sinten sing mandi tobat malam Senin mangke jenengan boten bakal dipun paringi sakit kejawi sakit sing mendekati kematian. Nomor 3, nomor sekawan ampun supi nagadah tiang sepuh dipun sowani. Paham nggih Pak nggih? Nagadah tiang sepuh dipun sowani, dipun mulyakaken, dipun agungaken, nak sampun sida dipun ziarahi. Niki sangat dianjurkan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aman sakal ma ai wala syurbata main. Jenengan kok purun sedekawan, maringi tanggane kancane unjukan walaupun cuman sak teguk tok, sak teguk wae, sak teguk. Jenengan bakal dipun paringi unjukan kali Allah Subhanahu wa taala, la mau badah abadan. Sekali ngunjuk besok mboten bakal haus sampai kapanpun juga. Paham ya? Niki tanggal 10 malam Senin. Ampun supe panjenengan iktihal malam Senin mangke napa celaan nggih. Niku insyaallah mata kita dijaga dari maksiat.
Nah, orang kalau malam Senin nanti celaan, matanya dijaga dari maksiat. Nggih, panjenengan gadah celak mboten? Gadah mboten? Kagungan mboten? Waduh niki nggih. Nek mboten kagungan saged nyuwun kula nggih. Saged nyuwun gratis, Pak, gratis nggih. Syaratnya mboten surat keterangan tidak mampu. Celak mungkin nyambut istri, nyambut istrinya, nyambut istri. Nah, terus ampun sope taklimul atfal nggih dinten malam Senin mangke ngetoki kuku nggih niki kalau wingi kula sempat aturaken teng kene Masjid Yahya. Terus ingkang berikutnya maos Al-Ikhlas ping 7.000 tanggal 10 bulan Muharram. Ampun sope melih panjenengan dipun anjuraken inggih punika jenguk tiyang ingkang nembe sakit. Nah, dan mboten sing sakit. Nek enten dikandani, yu ojo mari sik ya yu. Nunggu tanggal 10 bulan Muharram. Nah, bikin tanggal 10 jenengan jenguk tiang niku nang jenguk tiang ingkang gerah tanggal 10 bulan Muharram, maka dia seperti menjenguk seluruh orang sakit di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Adam. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma salafun salih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyati syifa bi du'a niyati syifa li ibu sularsih isfiha anta syafi la syifa la syifauka syifa la yughadiru ba'dahu sakaman wala adma ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafun salih ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainan, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi a'dha'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ishfi li ibu sularse ishfiha anta syafi la shifa la shifauka shifa la yughadiru ba'dahu saqaman wala adma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik li jami' talamidina fi Karangasem fi majlisinal mahbub wa madrasatul mahbub i'dadiyatul ulia. Allahumma barik lahum, Allahumma barik lahum ya Allah, yassir li hifdhihim waj'alhum min ulama'il amilin min awliya illa min atqiya illa min alladhina an'amta 'alaihim wa radhu bi anhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada bibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi
likul ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya arhamar marrahimin farrij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin madal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in. Makaten salam